Mari silahkan duduk. Pagi Ibu, makasih. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kalau ini sendiri? Alhamdulillah, Ibu juga baik-baik saja. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Sama-sama. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ibu meminta satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Saya Bu. Ya, silahkan Nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya perkenalkan nama Ibu dan Dahulu Sahraini. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Linda. Apakah kalian ini sudah saling mengenal satu sama lain? Belum Bu, karena aku dari kelas B. Kalau saya sih sudah familiar dan banyak teman masih kenal. Kalau begitu supaya kita bisa lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri? Iya, setuju Ibu. Oke, Ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Ini disebut dengan merangkai nama. Apa di antara kalian sudah ada yang tahu permainan ini? Sepertinya belum Bu. Ya teman-teman. Ya Bu, kita belum tahu memangnya seperti apa permainannya Bu. Nah, jadi intinya kalian kan duduk secara mendekat. Nah, orang pertama akan memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favoritnya. Setelah itu, orang kedua akan mengulangi lagi nama dan warna favorit dari orang pertama. Setelah itu menyebutkan nama warna favoritnya juga dan begitu seterusnya. Jadi yang terakhir memperkenalkan dirinya akan menyebutkan semua warna favorit dari teman-teman sebelumnya yang sudah memperkenalkan diri. Baiklah, menarik sekali ya Bu sepertinya. Ayo kita mulai saja Bu. Baiklah, mari kita mulai. Ayo kamu yang pertama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurul Kalbi. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Kalbi. Warna favorit saya warna hitam. Ya, di sebelah saya tadi disebutkan bahwa namanya Kalbi dan warna favoritnya warna hitam. Selanjutnya perkenalkan nama saya ucapannya biasa dipanggil Hulia. Warna favorit saya itu warna biru. Baik, yang pertama tadi itu namanya Kalbi, warna favoritnya warna hitam. Yang kedua ada Kania, warna favoritnya biru. Dan sendiri Afifah, warna favoritnya pink. Baik, yang pertama tadi itu namanya Kolbi, warna favoritnya hitam. Yang kedua Fausia, warna favoritnya biru. Yang ketiga Habibah, warna favoritnya pink. Saya sendiri Nara, warna favorit saya kuning. Baik, dimulai dari teman saya yang pertama, Kalbi, warna favoritnya hitam. Zefania, warna favoritnya biru. Nur Hatifa, warna favoritnya pink. Nara, warna favoritnya kuning. Dan perkenalkan saya Iva Safira, bisa dipanggil Iva. Warna favorit saya abu-abu. Oke, baiklah. Jadi yang pertama itu namanya Kalbi, warna favoritnya hitam. Yang kedua Fania, warna favoritnya biru. Ketiga Viva, warna favoritnya pink. Kemudian Nahrani, warna favoritnya kuning. Lalu Diva, warna favoritnya abu-abu. Dan saya sendiri Liza, warna favorit saya Mijiku Hibinio. Bu, yang pertama tadi namanya Kalbi, warna favoritnya hitam. Yang kedua Fahri, warna favoritnya biru. Yang ketiga Afifah, warna favoritnya pink. Yang kedua ini warna favoritnya kuning. Diva, warna favoritnya abu-abu. Kalia, warna favoritnya biru. Dan saya sendiri warna biru biasa dipanggil Ila, warna favoritnya.
Nah, baik. Yang pertama itu ada Kalbi, warna favoritnya hitam. Yang kedua ada Pak Fauzia, warna favoritnya biru. Yang ketiga ada Viva, warna favoritnya pink. Yang keempat ada Kanan Lani, warna favoritnya kuning. Yang kelima ada Ivan, warna favoritnya abu-abu. Yang ke yang keenam ada Kaniza, warna favoritnya Miki Benyu. Yang ketiga ada Ila, warna favoritnya pink. Yang terakhir saya Cecilia, warna favoritnya ungu. Kalian kan nah, anak-anak, apakah ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa hari ini? Baiklah, jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah ada yang pernah melaksanakan atau mendengarkan apa itu bimbingan kelompok? Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu bimbingan? Kalau menurut saya bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya serta lingkungannya. Nah, benar apa yang dikatakan ini bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang. Nah, dalam proses konseling, pemberi bimbingan biasa disebut sebagai pemimpin kelompok atau konselor itu sendiri, dan yang menerima bimbingan disebut anggota kelompok atau konseling untuk membantu mengenal dirinya, baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Oh, jadi begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Saya Ibu, Silahkan. menurut saya Bu, kelompok adalah satu kumpulan dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama. Kalau saya Bu, menurut saya kalau kelompok itu adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antara anggotanya. Juga dia memiliki tujuan sama yang terdapat norma atau aturan di dalamnya. Nah, bagus sekali apa yang teman-teman sampaikan. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Nah, satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Jadi begitu ya Ibu. Terus kalau bimbingan kelompok itu apa Ibu? Nah, oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam bimbingan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa tujuan dari bimbingan kelompok. Saya Bu, Silakan. tujuan dari bimbingan adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan bisa membukakan. Saya tujuannya adalah untuk membantu membina hubungan baik antara teman di dalam kelompok. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap terbuka dan menghargai. Kalau menurut saya tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk dapat mengenali dirinya dalam hubungan kelompok. Bagus sekali anak-anak, sepertinya kalian semua sudah sangat paham dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi, cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Keempat, dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi dua, yaitu topik
topik bebas dan topik tugas. Nah, topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Nah, tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi ibu yang menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini. Nah, dan kita itu mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, keterbukaan, kerahasiaan, kegiatan dan penormatifan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia. Iya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum. Ya, Bu. Mungkin kita perlu penyegaran kembali ya biar suasana tidak membosankan. Iya, Bu. Nah, kita akan sedikit dengan ekspresinya itu namanya warna marshmallow. Kalian pernah mendengar itu kan? Kalian mengerti kan itu ekspresi itu? Mungkin bisa Ibu berikan contoh. Warna marshmallow satu kali, terus tidak satu kali, terus satu kali, terus dilanjutkan tuh marshmallow dua kali, tuh marshmallow dua kali, tidak dua kali, dan seterusnya. Dan kita mulai dari sini. Nah, bagaimana? Sudah merasa fresh kembali anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa untuk mengungkapkan apa yang kalian pikirkan dan rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu telah memilih satu topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kalian semua. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang mudahnya tersulut emosi sehingga menimbulkan diri. Wah, saya senang sekali kalau kita bahas tentang topik itu, Ibu. Saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan topik ini. Apa kalian sudah siap semua untuk memulai bimbingan kelompok ini? Siap, Bu. Baiklah, tapi sebelum kita membahasnya, mungkin kalian ada yang mempertanyakan apa sih pentingnya topik yang kita bahas saat ini? Saya, Ibu, membahas topik ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan positif bagi semua anggotanya. Ia juga membantu individu dalam kelompok untuk tumbuh secara emosional, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan menghindari perilaku negatif seperti bullying. Ya, kalau menurut saya juga Bu, pentingnya membahas topik ini itu untuk membantu individu dalam kelompok dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Seperti misalnya situasi di mana emosi seseorang mudah tersulut dan berpotensi menyebabkan bullying. Nah, itu dengan apa yang ini dari kalian ada yang menceritakan tentang pengalamannya dan cara mengatasi emosi yang kuat yang mungkin memicu perilaku bullying sampai yang menyampaikan pendapat Saya, Bu, jadi saya pernah mengalami situasi di mana saya terlalu cepat emosi dan akhirnya terlibat dalam situasi bullying, Bu. sekarang baru kita bicarakan mengapa emosi bisa tersulut dengan mudah. Apa yang menurut kalian dapat memicu emosi seseorang? Saya pikir stres bisa menyebabkan Percaya diri yang rendah juga bisa mempengaruhi emosi seseorang.
Saya tahu dari pengalaman saya bahwa ketika saya sedang merasa tidak percaya diri, saya lebih merasa Sangat benar, stres dan rendahnya percaya diri adalah faktor yang dapat mempengaruhi emosi seseorang. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita agar tidak terlibat dalam tindakan bullying. Baik sebagai pelaku maupun korban, siapa yang punya ide tentang ini? Saya berbicara di teman-teman saya tentang apa yang saya rasakan. Terkadang hanya berbicara sudah membuat saya merasa lebih baik, Bu, dan tidak ingin melakukan bullying. Ini berbicara dengan teman-teman bisa menjadi lingkungan yang besar. Ini menunjukkan sempurna komunikasi yang sehat dalam mengatasi emosi. Bagaimana dengan yang lain? Bu, jadi kadang itu saya berusaha menghindari situasi yang bisa membuat emosi saya sulit dikendalikan, Bu. Seperti misalnya saya bisa menghindari orang yang sering mengganggu saya, Bu. Itu adalah strategi cerdas, Pak. Menghindari situasi yang memicu emosi bisa membantu kita menjaga kendali. Nah, semua saran ini sangat berguna. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? saya selalu mencoba beradaptasi dengan orang lain. Coba melihat dari sudut pandang mereka, mungkin ada alasan mengapa mereka apa yang ingin mereka lakukan. Nah, cara kerja ya, pasti bisa membantu kita memahami orang lain dan mencegah reaksi impulsif. Ada yang ingin menambahkan sesuatu lagi? Saya ingin mengatakan bahwa kita mencari bantuan kepada orang dewasa seperti guru, orang tua, atau orang dewasa di sekitar kita juga bisa membantu kita ketika kita terlalu Terima kasih, Kak. Mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya adalah langkah yang baik jika kita merasa kesulitan mengatasi emosi. Bagaimana dengan yang terakhir? saya rasa penting untuk belajar teknik relaksasi untuk pasar dalam juga kita harus emosi melihat mana sih bisa membantu kita menjaga kontrol diri. Jadi kalau selain itu kita juga harus belajar, Bu, berempati terhadap orang lain. Mungkin orang lain ini juga punya masalah yang bisa mempengaruhi emosinya mereka. Jadi dengan lebih berempati kita juga bisa menghindari perilaku bullying, Bu. Jadi semua yang telah disebutkan tadi adalah langkah-langkah yang baik dalam mencegah terjadinya bullying. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang tindakan konkret yang bisa kita lakukan jika kita melihat atau mengalami situasi bullying. Ibu, saya pikir penting untuk segera melaporkan situasi bullying kepada seorang dewasa yang kita percayai, Bu, seperti orang tua maupun pihak guru. Jika kita melihat seseorang menjadi korban bullying, kita juga harus berani untuk memberikan dukungan kepada mereka, baik dengan berbicara kepada pelaku atau dari dukungan yang emosional kepada mereka. Itu benar, melaporkan dan memberi dukungan adalah tindakan yang sangat penting. Terakhir, apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu sebelum kita mengakhiri sesi ini? Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa orang berhak untuk merasa aman dan dihormati tanpa takut menjadi korban bullying. Terima kasih semuanya. Ini adalah pesan penting. Kita akan mengakhiri sesi ini dengan kesadaran lebih tentang emosi dan pencegahan bullying. Jangan ragu untuk bertanya atau berbicara dengan saya kapan saja jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya apa yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok kali ini? Saya berbicara kita agar yang terlibat dalam tindakan bullying, baik sebagai pelaku korban dengan bicara hubungan emosional, menghindari situasi emosi sulit dikendalikan, mencegah konsekuensi dari tindakan kita dan menjaga cinta serta gaya gila.
Menurut saya Bu, ada beberapa tindakan bullying, ada beberapa tindakan konkret yang dapat kita lakukan jika kita melihat atau mengalami situasi bullying tersebut, yaitu melaporkan kepada orang dewasa yang dipercayai seperti orang tua, guru, untuk mendapatkan bantuan dan intervensi yang tepat, memberikan dukungan kepada korban bullying dengan membicarakan kepada pelaku atau memberi dukungan emosional kepada korban. Nah, penting untuk diingat bahwa setiap individu berhak merasa aman dan dihormati tanpa takut menjadi korban bullying. Tindakan-tindakan ini merupakan langkah-langkah yang bisa membantu mengatasi situasi bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan ramah anak. Nah, pendapat yang kalian sampaikan itu sangat benar. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan kepada kalian lembar kerja khusus pendidik serta lembar penilaian hasil dari dengan di waktu akademik yang ini kalian isi yang kerjakan. Setelah kalian kerjakan, nanti kumpul di Kalbi dan Kalbi yang mengumpulkan ke Ibu. Baik, Bu. Nah, Ibu kira kalian semua sudah cukup paham mengenai kelompok yang kita bahas tadi. Jadi kita akhiri saja ilmiah kelompok kali ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengenal kesan dan kesan kalian selama mengikuti kegiatan ilmiah ini. Saya Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dengan mengikuti bimbingan kelompok ini. Saya sudah mengerti dan paham bagaimana cara kita mengendalikan emosi sehingga tidak menimbulkan emosi, Bu. Benar Bu, saya dapat mencari tahu apa saja tindakan konkret yang dapat kita lakukan jika kita melihat atau mengalami situasi ini. Iya Bu, saya juga merasa senang bisa mendapat informasi baru dan mendapat teman baru Ibu. Baiklah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat dari bimbingan kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, perlukah sebenarnya kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Rasa apa yang disampaikan Benar Bu, tapi mungkin kalau kalian mengalami kesulitan, apakah Ibu bersedia membantu kami? Dengan senang hati Ibu akan membantu kalian. Ibu ingin bertanya lagi bagaimana perasaan kalian telah mengikuti bimbingan kelompok. Senang Bu, lega Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya,